Berjumpa kembali dengan saya Nur Asia, CGP Angkatan 11 SDN Bang Bayang 2 dari Kabupaten Cianjur. Pada video kali ini, saya akan melakukan demonstrasi konseptual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Dalam kesempatan ini, saya akan mewawancarai terhadap 3 kepala sekolah. Yang pertama, Ibu Elis Hasanah SPD SD dari SDN Bang Bayang 2. Yang kedua, Bapak Nanang Sunandar SPD dari SDN Bang Bayang 1. Yang ketiga, Bapak Yana Herdiana dari SDN Cipadang. Selamat menyaksikan. Berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu berkolaborasi, bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya. Assalamualaikum Bu Kaes. Apa kabar siang ini? Alhamdulillah Bu, sehat walafiat. Maaf, saya mau mengganggu waktunya sebentar Bu. Ya, ini Bu, saya akan mewawancarai Ibu tentang wacana sebuah praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan di sekolah kita Bu. Ya, terus atau kasus-kasus dilema etika gitu. Baik Bu, kita mulai saja dengan pertanyaan pertama, yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Baik, untuk masalah dilema etika sering muncul ya ketika ada benturan antara aturan di sekolah ya. Contohnya dalam siswa yang terlambat di sekolah, kita sebagai pendidik yang tidak menolak anak tersebut terlambat, mengatakan mereka itu salah ya. Karena kita harus mencari tindakan apa penyebabnya anak tersebut terlambat di sekolah. Nah, itu yang dinamakan dilema etika. Iya, ya. Berpikir lebih dalam tentang prinsip keadilan, empati, dan pendidikan karakter pada anak siswa. Iya, iya. Baik Bu, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Iya, baik. Untuk pengambilan keputusan, karena ini adalah sebuah instansi ya, sebuah sekolah, kita harus terbuka, saya terbuka dengan guru-guru, dengan warga sekolah yang lainnya, secara lebih luas ya, dan lebih mendalam masalah yang kita hadapi, agar hasil keputusan yang kita ambil itu berdampak baik untuk semuanya. Dan terutama bagi siswa, di mana mereka merasa didengar dan merasa dianggap bahwa mereka itu ada sebagai siswa yang harus kita bimbing, harus kita arahkan menuju siswa yang lebih baik. Yang selanjutnya juga langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini, Bu? Untuk langkah-langkah, untuk yang pertama kita kumpulkan semua informasi yang terkait. Jadi kita mengumpulkan informasi dari berbagai sumber ya. Jangan sampai kita memutuskan suatu permasalahan tanpa kita mengetahui informasi lebih banyak. Terus selanjutnya mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan dengan mengenali nilai-nilai yang berbeda. Kita dapat melihat akar masalahnya itu, ya, menghindari keputusan yang bias, yang abu-abu. Terus selanjutnya pertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Jangan sampai
sampai keputusan itu hanya berpihak pada kepala sekolah saja, tapi Iya. keputusan itu berdasarkan hasil musyawarah bersama. Iya. Terutama dengan melakukan diskusi ya dengan Iya. dan ambil keputusan berdasarkan analisis bersama. Iya. Keputusan yang diambil itu harus berdasarkan data yang kita peroleh dan diskusi yang telah kita lakukan. Dan itu selanjutnya kita buat rencana untuk melaksanakan keputusan itu agar keputusan itu secara efektif dan memaksimalkan. Iya. Pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Iya, untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang paling penting melibatkan berbagai pihak umum Ya. dalam proses pengambilan keputusannya untuk menciptakan rasa kepemilikan dan komitmen terhadap hasilnya. Ya. Komunikasi yang jelas, transparan, ya, tidak ditutup-tutupi, tidak membuat orang lain bingung, dan memastikan semua orang memahami alasan dibalik keputusan tersebut. Dan terutama juga harus bermanfaat ya. Iya, iya, iya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan adalah masuk konflik ya, benar ya? Ya. Dapat pengambilan keputusan menjadi rumit gitu ya, benar ya? Konflik kepentingan antara berbagai pihak bisa menciptakan ketegangan, Iya. ya, tekanan dari luar, seperti orang tua atau masyarakat. Iya. Seringkali menambah beban bagi kita ya, Iya. selaku pendidik dalam menerapkan aturan ataupun tata tertib di sekolah. Nah, untuk mengatasinya ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama, fasilitas secara terbuka ya, mendorong komunikasi yang jujur dan membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik. Jadi kita harus terbuka dengan pihak luar, terutama dengan pihak orang tua. Terus ada pemetaan kepentingan. Nah, memiliki kepentingan masing-masing pihak awal dalam memahami posisi masing-masing ya, dan mencari solusi yang dan selanjutnya penyusunan kriteria keputusan, fleksibilitas dalam pendekatan, dan yang terakhir pastinya harus ada evaluasi. Iya, iya, iya. Apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk jadwal tidak ada, Bu. Karena kan kalau misalkan konflik atau kejadian itu tiba-tiba dan kita pun harus segera menyelesaikannya ya. Tidak bisa kita membuat jadwal yang terperinci gitu ya. Jadi saya tidak punya jadwal tetap, tapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah dengan cepat. Mungkin sambil memastikan semua langkah yang diambil itu dengan hati-hati. Biasanya saya buat rencana dan memberikan tetap waktu ya untuk setiap langkah, tetapi tetap fleksibel juga. Namun kesiapan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi, memberikan satu ketahanan, responsif terhadap kebutuhan yang baik. Jadi karena itu ya kita harus bisa mengambil dari semua proses kejadian apapun harus kita hadapi dengan tenang, hati-hati dan selalu menyesuaikan diri. Iya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, alhamdulillah dukungan dari warga sekolah ya, guru, orang tua murid sendiri, terus tokoh-tokoh masyarakat, mereka sangat membantu untuk kita dalam mengambil proses pengambilan keputusan. Ya, keterlibatan pihak-pihak dari dinas juga kita perlu ya, konsultan atau moderator luar itu sangat penting agar kita bisa lebih memahami dan lebih fokus dalam menentukan suatu keputusan. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu merugikan salah satu pihak gitu ya. Jadi keputusan yang diambil itu cenderung lebih diterima dan didukung oleh semua. Ya, ya. Pertanyaan terakhir, Bu. Ya. Dari semua
semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema ketika Untuk pembelajarannya sangat banyak, terutama mengenai keterbukaan dan komunikasi ya yang baik, bahwa kita itu harus tetap menjalin keterbukaan, komunikasi yang baik. Itu merupakan sebuah kunci untuk menciptakan proses pengambilan keputusan yang transparan dan inklusif ya, dan tidak merugikan orang lain. Dengan mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan juga sangat penting karena setiap keputusan bisa memiliki efek yang luas, baik positif maupun negatif. Kita harus fleksibel di sini dulu, jangan takut atau misalkan bias dalam pengambilan keputusan. Jadi kita harus tetap menjalin kolaboratif dan adaptif kepada semua pihak ya, untuk membangun budaya sekolah yang positif dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan itu mungkin dulu yang bisa saya sampaikan. Ya baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih wawancara ini, semoga bermanfaat bagi saya juga bagi sekolah kita. Amin ya Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Amin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SD Negeri Bangbayang 1. Ya Pak, terima kasih. Apa kabar Bapak pagi ini? Alhamdulillah ibu sehat Pak. Bagaimana dengan kesehatan ibu? Alhamdulillah Pak, sehat juga. Maaf Pak mengganggu waktunya sebentar. Maksud kedatangan saya ke sini adalah saya calon guru penggerak angkatan 11. Saya mendapatkan tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 di mana waktu tersebut diharuskan saya mewawancari terhadap kepala sekolah. Nah, jadi kedatangan saya kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak. Nah, bisa diceritakan nggak Pak sedikit kira-kira waktu menjadi guru atau kepala sekolah, apakah Bapak pernah menemui sebuah kasus gitu Pak? Ya ibu, tentu kita sebagai pelaku pendidikan waktu itu saya sebagai guru menemukan kasus-kasus dalam hal ini adalah kasus-kasus yang biasanya dari sisi pendidikannya yang dia seperti anak yang tidak mau melanjutkan sekolah, terus biasanya alasannya apa? Alhamdulillah itu bisa ditangani dan anak tersebut melanjutkan sampai jenjang berikutnya. Iya. Baik Pak, kalau begitu saya ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ETK atau bujukan moral Pak? Saya akan jawab dulu ya, mudah-mudahan ada pencerahan. Iya. Dalam kasus yang melibatkan dilema etika ya Bu ya, Iya. seringkali ada konflik antara dua nilai atau prinsip yang sama-sama dianggap penting. Ketika ada aspek hukum yang jelas, itu dapat memberikan panduan yang lebih jelas. Namun, banyak situasi di mana baik moral maupun hukum memiliki sudut pandang yang lain, menciptakan kebingungan dalam menentukan langkah dalam konteks dialektika. Penting untuk menganalisis semua sudut pandang dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap keputusan. Diskusi yang mendalam dan refleksi bersama warga sekolah bisa membantu menjernihkan situasi dan mencapai keputusan yang lebih etis. Itu yang Iya. Terus selanjutnya yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, Pak? Insya Allah mudah kita mengetahui ya. Ya, Dengan mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, ya, dapat memastikan bahwa semua aspek dan kepentingan dipertimbangkan. Menimbang secara matang sebelum mengambil keputusan sangat penting untuk mencapai hasil yang adil dan bermanfaat bagi orang. Fokus pada pencarian solusi yang tidak merugikan pihak manapun dan juga menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang positif dan inklusif. ya, ya. Selanjutnya yang ketiga, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Yaitu diantaranya memulai dengan menentukan penyebab masalah, lalu memastikan bahwa menangani akar permasalahan bukan hanya segalanya, Ya, bukan hanya gejalanya, maaf, ya, melibatkan orang-orang terdekat dan berdiskusi dengan warga sekolah juga penting ya, untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan menciptakan rasa keterlibatan. Membuat beberapa solusi keputusan memberikan ruang untuk kreativitas dan menimbang dari berbagai sudut pandang sebelum mengambil keputusan. Ini sangat penting Bu, ya, untuk memastikan bahwa keputusan tersebut seimbang dan mempertimbangkannya semua pihak. Dengan pendekatan ini dapat mengingatkan kemungkinan menemukan solusi yang efektif dan adil. ya, ya. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika, Pak? Mungkin di sini ada beberapa poin Ya, ya, dalam menganalisis kasus. Ini kita mengikuti langkah-langkah sistematis. ya, Contohnya dengan identifikasi masalah ini yang pertama, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga analisis, ya, yang keempat pengembangan solusi, ya, dan yang kelima evaluasi solusi. ya, ya, Terus ya, berikutnya rekomendasi. ya, Yang ketujuh, itu yang terakhir, ya, implementasi dan monitoring. Dengan mengikuti langkah-langkah ini dapat memastikan bahwa solusi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi peraturan yang ada, tapi juga memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat. ya. Baik Pak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Mungkin ini banyak ya, banyak sekali. Yang saya akan sebagian saja menjelaskan. Ya, ya, Pertama, meninjau lebih dalam ya, bagaimana masing-masing opsi berdampak pada kedua belah pihak. ya, Identifikasi elemen yang saling berkaitan dengan potensi konsekuensi jangka pendek dan jangka. ya, Yang kedua, libatkan semua pihak ya, yang terpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Diskusikan kepentingan, kebutuhan, dan kekhawatiran. Komunikasi yang transparan dapat membantu menemukan solusi yang baik. Yang ketiga, fokus pada pencarian solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Pertimbangan alternatif kreatif yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya dan bisa menemukan kebutuhan semua pihak. Yang kedua, yang keempat, jika solusi ideal tidak mungkin dicapai, pertimbangkan untuk membuat kompromi negosiasi yang baik dapat menganalisis kebutuhan yang lebih. Ini yang kedua, yang berikutnya, ya, gunakan kriteria yang objektif. ya, Kita jangan menggunakan subjektif. iya, Kita harus nyata. iya,
Yang keenam, selalu mempertimbangkan nilai-nilai etika dalam pengambilan keputusan. Pastikan keputusan tidak merugikan pihak manapun Ya. dan selaras dengan norma sosial yang berlaku. Yang terakhir, yang ketujuh, yang ada, setelah keputusan diambil, lakukan evaluasi Iya, betul sekali. untuk melihat dampaknya. Ini juga membuka kesempatan untuk melakukan penyesuaian di lingkungan terbuka. Terus mungkin itu jawabannya. Iya. Langkah-langkahnya. Masih ada Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di rumah etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ini pertanyaan sangat aktualitas. Sama dulu ada saya coba jawab, mudah-mudahan ini berkenan ya. Mengambil keputusan untuk masalah ringan secara langsung memang sering kali lebih efisien. Iya, iya. Sedangkan untuk masalah yang lebih berat, mengikuti langkah-langkah sistematis seperti mencari solusi Iya. yang menguntungkan kedua belah pihak itu sangat penting. Iya. Mungkin itu Ya. Aduh, Pak. Ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah etika, Pak? Coba dibawa dulu ya. Tembak. Iya. Ini Bu, mengajak semua warga sekolah dan orang-orang terdekat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Tidak hanya meningkatkan kualitas solusi, tetapi juga menciptakan rasa kepemilikan dan ketertiban di antara semua pihak. Dengan terus mengajak partisipasi dari mereka yang terlibat akan meningkatkan kualitas keputusan yang diambil secara memastikan bahwa solusi yang diterapkan lebih sesuai dengan kebutuhan yang Terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. padahal masih Iya. silakan dulu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Nah, ini memang kompleks juga ya Bu ya. Tapi akan ambil salah satu saja. Misalnya ini pelajaran yang dapat diambil adalah saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan yang tepat dan yang terbaik. Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Maaf bila saya banyak salah dalam wawancara ini. Banyak terima kasih Pak waktunya untuk wawancara ini yang membutuhkan waktu yang lumayan Pak. Sama-sama Bu, saya mengapresiasi tugas Ibu apapun yang diharapkan mudah-mudahan tetap Amin, amin ya dan Allah. sebaliknya saya mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak hari ini? alhamdulillah. Maaf Pak mengganggu waktunya sebentar. Maksud kedatangan saya ke sini, saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Saya mendapatkan tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 di mana waktu tersebut diharuskan saya harus mewawancarai terhadap kepala sekolah. Nah, jadi kedatangan saya kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak. Ya. Gini Pak, bisa diceritakan sedikit kira-kira waktu menjadi guru ataupun kepala sekolah apakah pernah menemui sebuah kasus begitu Pak? Kalau kasus sih kasus Ya. kasus ringan, kasus berat, yang berat. Ya, terima kasih Pak. Ya, untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana
Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Kasus-kasus yang saya alami yang berkaitan dengan dilema etika itu memang sering muncul ketika ada konflik antara kepentingan dan atau nilai-nilai yang berbeda. Seperti dalam kasus siswa mengalami masalah di rumah, misalnya penting untuk dipertimbangkan kesejahteraan siswa, kewajiban orang tua, dan juga tanggung jawab sekolah. Diskusi terbuka dengan semua pihak yang terlibat itu bisa membantu menemukan solusi yang baik. Terus selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Ya, itu salah satu contoh ya, siswa kelas 6 yang baru keluar ya. Contoh misalkan diskusi dengan warga sekolah yang melibatkan semua suara dan perspektif itu bisa membantu menghasilkan keputusan yang lebih adil dan berimbang. Dengan mendengarkan pendapat semua warga sekolah, maka itu dapat mengidentifikasi solusi yang mungkin tidak terlihat seperti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah yang saya tempuh untuk bisa mencari solusi terhadap masalah yang pertama itu mengumpulkan informasi terlebih dahulu, kemudian membantu memastikan bahwa semua keputusan didasarkan pada data yang akurat. Identifikasi nilai-nilai yang bertentangan adalah langkah penting untuk memahami semua sisi masalah. Diskusi dengan semua warga sekolah untuk mencari solusi yang adil, juga menciptakan ruang untuk kreativitas atau kolaborasi. Setelah membuat keputusan dan rencana menyusun rencana, penting juga untuk menetapkan langkah-langkah pemantauan agar bisa mengevaluasi efektivitas keputusan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Hal-hal yang saya anggap efektif diantaranya yaitu keterlibatan semua pihak dalam diskusi memang sangat penting karena memastikan bahwa semua suara itu didengar dan perspektif yang berbeda itu dapat dipertimbangkan. Keterbukaan dalam komunikasi itu membantu membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan di mana orang merasa nyaman untuk berbagi pendapat mereka. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menjadi tantangan banyak baik secara umum itu dalam proses pengambilan keputusan, terutama ketika pihak banyak atau banyak pihak yang terkait menghadapi tekanan dari berbagai pihak itu bisa membuat situasi semakin rumit. Salah satu strategi yang bisa membantu adalah menetapkan kriteria jelas untuk evaluasi keputusan sehingga bisa menjadi panduan saat ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Mengenali bahwa tidak mungkin untuk memuaskan semua orang itu juga penting. Apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau dilihat dari jadwal itu tentunya tidak berat. Itu fokus pada penyelesaian masalah dan cepat sambil membuat rencana tindakan yang sangat jelas untuk membantu. Menetapkan waktu untuk setiap langkah, memastikan bahwa semua orang tahu yang diharapkan dan kapan. Selain itu, fleksibilitas dalam mengatur waktu bisa memungkinkan menyesuaikan diri dan situasi yang mungkin berubah. Penting juga untuk memastikan semua pihak tetap terinformasi tentang kemajuan setiap langkah sehingga mereka merasa terlibat. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Faktor-faktor yang mendukung untuk membantu kasus itu ada beberapa antaranya, yaitu dukungan dari semua warga sekolah memang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengambilan keputusan yang baik. Pedoman yang jelas membantu semua orang memahami proses
dan tujuan yang ingin dicapai. Dukungan dari komunikasi sekolah bisa memperkuat keputusan mengambil dan memastikan bahwa semua pihak merasa dilibatkan. Ya, dari semua terakhir Pak, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan pengalaman Bapak mengambil keputusan di Lima Etika Pak? Ya, pembelajaran yang dapat saya ambil yaitu diantaranya komunikasi terbuka, kemudian menegakkan semua pendapat itu adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan kolaboratif. Fleksibilitas juga sangat penting. Kadang-kadang situasi itu bisa berubah dengan cepat, maka kemampuan untuk menyesuaikan keputusan sesuai dengan kebutuhan itu bisa membuat perbedaan. Ya. Aduh Bapak, terima kasih sekali atas wawancara ini. Maaf saya telah mengganggu waktunya. Sekali lagi minta maaf kurang dan lebihnya. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Batang pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi.